Oh ini ya bang, sorry ada. sorry. Oh iya, sorry, terakhir 84 satu lagi kan ya? 84 itu yang awal Ya awal, satu lagi. Coba mainin. Depan. kayak full long. Full. Iya full. Gitu ya. Oke. Toh
Empat. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, majelis mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Advent keempat kepada seluruh jemaat, baik yang berada di gereja, di rumah, atau dimanapun yang mengikuti ibadah pagi ini. Sebelum ibadah, kami akan membacakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ibadah. 1. Jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, dan sudah mendaftar. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan. Duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker atau tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan handphone. 5. Selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan Haret Tahun dan agar langsung meninggalkan area atau langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Demikianlah protokol kesehatan. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan saat teduh. Kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan 3. Mohon berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 93 ayat 1. Tumbuhlah tunas baru di tunggul Isai, yang pada masa lalu disyairkan Nabi. Nubuatnya genap, bunga harapan lahir di malam yang gelap. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat diundang berdiri. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah,
puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 3. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indah namanya, pengharapan dunia. Indah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Marilah kita membacanya secara bergantian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil kemasyuran dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus,
segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 5 dan 7. Mari kita mendengar persembahan pujian dari Five Servant melalui virtual. Onma Ombasna, Minggu Advent, di tonga-tonga ni hurian. Di madina managam hita di haroro ni si paluai. Ale anak ni Jok, rumah. Topot ma tonga-tonga na niyo, namanagam mahamid ko. Saya tagam do Tuhanku, ay masih rohaki, di haruro ni Tuhanku, songonan hidop nai. Amin.
Puji dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 5 dan 7. Kamu yang tabah bergelut, insan pengampun dan lembut, haleluya, haleluya. Damai menghias hatimu, mahkota sorga bagimu. Puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dimohon berdiri. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengar warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 20 Desember 2020. Pertama, Minggu Advent keempat. Hari ini adalah Minggu Advent keempat dengan tema Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 Nyonya Minceria Siombing Borustumpul, umur 54 tahun, alamat Jalan Pajak 2, nomor 2, Jakarta Selatan, Sektor Godung. Jenazah dimakamkan hari ini, Minggu tanggal 20 Desember 2020 di TPU Tanah Kusir. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, Tona Sinode Gudang HKBP. Puji Tuhan, Sinode Gudang HKBP telah terlaksana dengan baik yang dilaksanakan di Seminarium Sipaulun Tarutung, Tapanuli Utara pada hari Rabu sampai Minggu tanggal 9 sampai dengan 13 September 2020. Pada Sinode Gudang ini juga dilaksanakan pemilihan pimpinan jemaat HKBP periode 2020-2024, yaitu Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar,
Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MSD, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Kardi Simanjuta M. Min, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, beserta 32 orang preses HKBP. Oleh karena itu, marilah kita mendoakan dan mendukung seluruh pelayanan di tengah-tengah gerejanya. Tona Sinode dapat dibaca di Warta Cetak. Keempat, rapat jemaat. Hari ini Minggu tanggal 20 Desember 2020, pukul 13 WIB akan diadakan rapat jemaat. Peserta rapat jemaat 3 utusan setiap sektor, semua sintua, dan ketua seksi bertempat di Serbaguna A. Kelima, Natal AMA. Hari ini Minggu tanggal 20 Desember 2020, pukul 16 WIB, AMA HKBP Kebayoran Baru mengadakan Natal secara tatap muka dan live streaming. Keenam, perayaan Natal dan pelayanan perjamuan kudus serta persembahan ke depan altar. Dalam menyemarakkan Natal bersama HKBP Kebayoran Baru, diberitahukan kepada seluruh parhalado dan jemaat agar menghadiri perayaan Natal di HKBP Kebayoran Baru, yaitu 1. Hari Selasa dan Rabu tanggal 22 dan 23 Desember 2020 adalah Natal keluarga yang diharapkan dilaksanakan setiap keluarga di rumah masing-masing. Persembahan yang terkumpul kiranya dapat diserahkan ke gereja untuk mendukung pelayanan gereja. Acara kebaktian telah tersedia dan dapat diambil di meja security untuk dapat kemudian diperbanyak sendiri. 2. Hari Kamis 24 Desember 2020 adalah malam Natal peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Kebaktian Bahasa Indonesia masuk pukul 14 WIB, kebaktian Bahasa Batak masuk pukul 16 WIB, dan kebaktian Bahasa Indonesia masuk pukul 18.30 WIB. Setelah khotbah kita akan menyampaikan persembahan ke depan altar untuk STT Sekolah Pendeta HKBP, tetapi pelaksanaannya tetap di tempat duduk. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pelayanan perjamuan kudus. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, maka keikutsertaan dibatasi 60 orang. 3. Hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 adalah pesta pertama peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Pada hari itu akan dilaksanakan kebaktian seperti biasa, yaitu Bahasa Batak pagi pukul 8 WIB dan Bahasa Indonesia pagi pukul 11 WIB di gereja. Setelah khotbah kita akan menyampaikan persembahan ke depan altar untuk mendukung pelayanan diakoni sosial HKBP Caritas Emergensi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pelayanan perjamuan kudus. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, maka keikutsertaan dibatasi 60 orang. 4. Hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 adalah Pesta Natal kedua, sekaligus perayaan Natal bersama keluarga besar HKBP Kebayoran Baru atau Kebayoran Baru Bermazmur, bertempat di gereja HKBP Kebayoran Baru, masuk pukul 16 WIB. Setelah khotbah kita akan menyampaikan persembahan ke depan altar untuk mendukung pelayanan Radio Bona Pesugit. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, maka keikutsertaan dibatasi 60 orang. Ketujuh, perjamuan kudus. 1. Perjamuan kudus perayaan Natal. Malam Natal dan pelayanan perjamuan kudus
Kamis 24 Desember 2020 pukul 14 WIB, pukul 16 WIB, dan pukul 18.30 WIB. Natal Umum dan Perjamuan Kudus Jumat 25 Desember 2020 pukul 8 WIB Bahasa Batak, pukul 11 WIB Bahasa Indonesia. Pelayanan Perjamuan Kudus dilaksanakan pukul 14 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 17 WIB Bahasa Batak dan pukul 19 WIB Bahasa Indonesia. Natal hari kedua dan Perjamuan Kudus Sabtu 26 Desember 2020 pukul 16 WIB. Pelayanan Perjamuan Kudus juga dilaksanakan pukul 8 WIB Bahasa Batak, pukul 11 WIB Bahasa Indonesia, pukul 14 WIB Bahasa Batak. Amang inang yang rindu mengikuti Perjamuan Kudus dapat mendaftarkan melalui reservasi ibadah yang link reservasi dapat dilihat di website www.hkbpkebayoranbaru.com atau melalui Sintua sektornya. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, maka keikutsertaan dibatasi 60 orang untuk waktu-waktu yang telah ditentukan di atas. 2. Bagi amang inang yang rindu dilayani Perjamuan Kudus di luar Perjamuan Kudus Natal, dapat menghubungi Sintua sektornya masing-masing atau dapat menghubungi sekretariat gereja. Bagi yang tidak sempat mendaftar, baiklah kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Ketujuh, parkir YPAC. Parkir YPAC sudah dapat dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap tamu yang datang dilakukan tes suhu dan dilakukan oleh petugas dari HKBP. Petugas YPAC hanya mengatur tempat parkir. 2. Dilakukan scan QR code. 3. Yang masuk ke YPAC untuk parkir hanya pengendara atau supir. 4. Tamu tidak diizinkan ke kantin atau pondok tunggu. 5. Setelah selesai kegiatan dimohon langsung pulang, tidak bergerombol atau berkerumun. 9. Renovasi pembangunan gereja. Sehubungan dengan akan berakhirnya tahun 2020 dan penyelesaian progres pembuatan pagar gereja, kami menghimbau agar komitmen dapat segera diselesaikan para donatur dengan menyetor ke rekening panitia renovasi di Bank Mandiri. Dapat dibaca di Warta Cetak. 10. Persembahan bulanan tahun 2020. Berhubung menjelang akhir tahun 2020, diharapkan bagi jemaat yang belum menyampaikan persembahan supaya segera menyampaikannya. 11. Selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh tanggal 20 sampai 26 Desember 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di daftar tersebut, agar menghubungi Sintua sektornya masing-masing atau sekretariat. 12. Warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita bacakan dengan baik dan kita membawakannya di dalam doa kita masing-masing. Persembahan pujian paduan suara Maranatha melalui virtual.
My Jesus knows, He knows when I am lonely. Yes, He knows. He knows His pain. He understands. It's only heartaches. He understands and always cares. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies every need supplies. Yes, He knows just what I need. When other friends forget me, when skies are dark and hope seems cold, I fade. These songs of unbelief and hear Him say, you're not alone. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies every need supplies. Yes, He knows just what I need. Yes, He knows just what I need. Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies every need supplies. Yes, He knows just what I need. Yes, He knows just what I need. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Kok bukan? Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi gembala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memberkati engkau sekalian dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu kita saat ini adalah Advent yang keempat, dibungkus dengan tema Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Samuel, yaitu buku Samuel yang kedua, pasal yang ke-7, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Baiklah, saya baca buat kita sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan untuk menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kukatakan kepada hambaku Daud. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu di depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kalimat ini sangat panjang, tetapi ini adalah awal daripada
nubuatan akan kedatangan Mesias yang tentunya dalam rupa manusia dan yang akan menjadi juru selamat kita. Saudara-saudara, marilah kita melihat ada banyak kebiasaan di tengah-tengah dunia ini. Kita mengetahui sebelum ada agama atau kekristenan, setiap suku di muka bumi ini punya kepercayaan. Itulah yang disebut dengan agama suku. Artinya sejak awal manusia, walaupun dia belum menyebut nama Tuhan, dia mengakui bahwa ada satu kekuatan lain di luar dirinya yang mengatur makro dan mikrokosmos dan yang dia yakini bisa membuat keamanan, kenyamanan, mengusir malapetaka, memberikan kebahagiaan dan sebagainya. Dan tentu sesuatu akan dilakukan pemujaan terhadap yang disembah tadi itu, yang diyakini itu. Ada bentuk-bentuk yang lain. Ada berupa katakanlah kehadirannya mungkin ada dirasakan di satu tempat yang mungkin seram, ada batu dan sebagainya. Atau ada juga yang berupa katakanlah ya, kalau akhir-akhir ini kita sebut itu berhala atau ajimat, ya kan? Nah, ini dibentuk entah gambar apa, lalu ketika dalam satu daerah itu mungkin katakanlah saya pernah punya pengalaman tentang itu, kemarau berkepanjangan, ingin air dan hujan, ya, maka benda ini dibuat pada satu tempat, diadakan ritualnya di atas meja yang mungkin lebih tinggi daripada orang lain, mereka menyembah, memohon supaya datang hujan, supaya diberi kesuburan dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu yang disembah ini disimpan lagi di tempat yang mereka sepakati di mana. Ada juga ini yang untuk satu suku, ada juga untuk yang pribadi-pribadi. Jadi ada orang pribadi-pribadi mungkin ya kecil, lalu kalau dia butuh sesuatu dia pegang-pegang, dia berikan apa, katakanlah ya baca-baca doanya, dan setelah itu dia kantongi atau dia buat di lemari. Nah, itulah artinya bahwa sejak awal manusia ini ingin memiliki meyakini ada satu kekuatan, tetapi dia ingin lebih kuat dari Tuhannya. Maka terbentuklah di dalam pemikiran manusia bahwa dia ingin tidak hanya mengatur orang lain, bahkan kalau perlu Tuhannya. Bahkan kalau perlu dia akan membuat satu tempat, dan kalau ingin dia, dan kalau ketika Tuhannya ini sudah enggak, katakan enggak bisa lagi dia bersepakat, ya bisa aja dibuang begitu saja. Nah, kondisi ini telah berjalan sejak lama, dan ini juga adalah praktik-praktik yang pernah membuat bangsa Israel mengalami murka Tuhan. Sampai di sana dulu kita melihat kebiasaan kemanusiaan kita. Lalu ketika manusia itu sudah dalam pertolongan Tuhan bagaimana? Inilah kisahnya Daud. Daud sejak kecil, sejak tidak ada apa-apanya, sejak dia menjadi seorang gembala kambing, Tuhan tahu bagaimana posisinya. Jadi kita ini semua manusia yang ada di dunia ini, Tuhan tahu latar belakang kita, seluk-beluk kita, apakah kita najolo namorajong ataupun napogusjong, ya kan gitu. Yang kaya sekali leluhur kita ataupun yang miskin sekali. Tahu dia. Nah, ketika dia susah dan ketika dia katakanlah sangat tidak diperdulikan, bahkan saudara-saudaranya juga hampir-hampir tidak memperdulikan dia. Ketika Nabi Nathan ingin mengangkat satu raja di tengah-tengah bangsa itu, dia itu masih disembunyikan. Bapaknya menunjukkan yang anaknya yang hebat, ganteng, perkasa dan sebagainya. Masih ada yang lain, masih ada yang lain. Ada satu yang kecil dan dia itu adalah seorang gembala. Oh, dia lah bawa ke sini. Allah mengangkat Daud, memberkati dan mengurapinya. Nats ini menceritakan bagaimana Daud mendapatkan berkat. Bagaimana Daud mendapatkan penyertaan Tuhan. Bagaimana Daud menjadi seorang kekasih Tuhan.
Kenapa? Karena memang dia sejak kecil, sejak awal juga sudah menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Dengan keyakinan bahwa ada yang menolong dia dalam penggembalaannya. Saudara-saudara, ketika pada masa-masa Nats ini ditulis untuk menjadi gembala di tengah-tengah padang gurun itu bukan sesuatu yang murah. Karena mereka harus berhadapan tidak hanya dengan binatang buas, ya kan? Bahkan ular-ular yang ingin memangsa domba-dombanya, bahkan untuk mencelakai gembala itu sendiri, mereka harus hadapi. Dan ketika malam, mereka harus lebih dahulu membuat, yaitu domba-domba itu tidur dengan baik, dengan pas di kandangnya. Itu makanya kalau kita melihat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, ketika kita mengingat bahwa gembala-gembala itu tertidur di lapangan, ya kan? Di padang rumput, domba-dombanya di tempat yang hangat. Lalu mereka ketakutan dan Tuhan, para malaikat mengatakan jangan takut. Nah, lalu Daud diangkat, diurapi menjadi raja. Musuh-musuhnya kalah dan dia menjadi raja yang luar biasa. Artinya dari tidak siapa-siapa menjadi pusat perhatian, ya kan? Ternyata bukan sejak dahulu orang suka menjadi pembisik raja, pembisik pemilik kekuasaan. Kita juga yang hadir di sini akan bangga kalau kita, oh saya kenal itu dengan menteri ini, kan gitu. Betul? Dan kita juga suka kalau bisa menjadi pejabat. Dan mungkin banyak hal yang akan kita lakukan untuk itu. Coba kita deteksi, ada berapa banyak orang yang mau menjadi pejabat atau menjadi orang yang hebat dengan pertolongan Tuhan seperti itu. Tokoh Alkitab hanya menunjuk, masih sementara Nats kita ini, tokoh Alkitab ini menunjuk Daud, ya kan? Bukan berarti semua pejabat-pejabat di sini kita harus katakan, wah kamu nggak enggak. Tetapi yang mau kita katakan bahwa ingat, ketika engkau tidak siapa-siapa, ketika engkau bukan apa-apa, Tuhan tahu. Itu. Lalu ketika engkau sudah menjadi pusat perhatian, apa yang harus kamu lakukan? Daud merasa, nah ini kita lihat ya bagaimana hubungannya di Nats ini, supaya kita agak boleh dengan enak nanti menyambut Natal sebentar, karena setelah ini kita akan menyambut Natal, kan gitu. Ternyata saudara-saudara, Daud yang diberkati Tuhan dan dia sudah menjadi peraturan dan hukum, karena kalau konteks negara yang berbentuk kerajaan, raja itu adalah hukum, kan gitu, ya kan? Apa yang dititahkan raja itu menjadi hukum dan peraturan dan tidak boleh membantah. Tapi ada satu hal yang harus kita lihat keunikannya. Pada zaman dahulu, pada zaman Daud, dia tetap menjalin hubungannya dengan imam, dengan nabi Tuhan, Nathan, ya kan? Artinya dia tetap memelihara hubungannya. Nats ini menceritakan bagaimana dia berkomunikasi dengan Nabi Nathan. Itu hebat, ya kan? Wahai manusia-manusia yang super sibuk di tengah-tengah dunia kita sekarang ini, masihkah kita sempat berbicara, bersahabat dengan para imam kita, dengan Tuhan kita, menyediakan waktu untuk bersekutu dengannya? Daud masih memelihara kebiasaan itu. Apa yang dia pikirkan? Ini yang mungkin harus kita lihat secara teologis dan secara dogmatis, bahwa apa yang dipikirkan manusia sukses itu tidak harus selalu sesuturut dengan kehendak Tuhan. Dia berpikir, aku sudah nyaman, aku sudah enak, lalu ada kegelisahan dalam hatinya. Karena dia melihat tempat kediaman Allah pada saat itu, tanda kehadiran Tuhan adalah tabut perjanjian. Padahal rumahnya sudah beristana dari kayu ares dan ada
pengawal, ada protokoler mungkin kan kalau mau datang untuk dia. Lalu dia gelisah melihat tempat atau lambang kehadiran Tuhan. Lalu dia ngomong dengan Nathan, Nabi, rumahku sudah ini, sudah bagus, aku sudah nyaman, aku sudah enak. Tapi tidak terbersih di dalam informasi Alkitab mengatakan bahwa ini adalah akibat dari kerja kerasku, akibat dari kepintaranku, akibat dari luar biasanya aku. Tapi yang dia katakan, bagaimana mungkin saya bisa dengan senyaman ini? Lambang kehadiran Tuhan sudah di sana, masih seperti itu. Ini yang harus selalu kita perhatikan dengan baik ya, sahabat-sahabat juga yang hadir di gereja dan yang sedang beribadah di rumah. Nathan pada saat itu masih kurang paham, tapi dia berkata dan dia melihat kondisi ini karena Nathan tahu bahwa Daud adalah sosok yang diberkati. Maka dia mengatakan, lakukanlah apa yang kamu pikirkan. Bukankah engkau adalah orang yang diberkati Tuhan? Apa keinginan? Saya bermaksud untuk membuat satu rumah tempat kehadiran Tuhan. Nah, ini kembali kepada yang tadi, kepada agama-agama suku itu. Dia ingin membuat satu tempat. Nah, nanti mungkin dia dengan gampang, Han sini, kan gitu. Itu. Seperti kita megang jimat, kan? Ada yang kita mau gak suka, tinggal ambil, bikin ritualnya dikit, picit-picit, habisi dulu di sana. Kan gitu kira-kira. Panggil dia. Inilah makna terdalam sapaan kita. Ya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Daud menginginkan dia membuat satu tempat sebagai lambang kehadirannya itu. Apakah di tempat di rumah khusus untuk dia di rumahnya, atau di sebelah rumahnya tetangganya dan sebagainya. Hei jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan berkata, mungkinkah engkau menyediakan tempat bagiku? Mungkinkah engkau bisa mengurungku? Secara dogmatis kembali saya sampaikan kepada kita bahwa Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Tapi dia suka dengan orang yang mau memperhatikan kediamannya. Tetapi dia tidak ingin dikurung oleh tempat itu. Ya saudara-saudara, tadi ada pemberitahuan renovasi gereja kita. Kalau engkau pada hidupmu ini diberi kesempatan untuk bersama-sama memperbaiki tempat persekutuan untuk memuji Tuhan, katakan syukur. Katakan terima kasih Tuhan, karena kesempatan itu sangat-sangat langka. Ketika Daud juga Tuhan tidak berkenan, dia mengatakan nanti di keturunanmu. Jadi kalau kita ini masih bisa, masih mempunyai waktu, masih mempunyai sesuatu yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena apa? Tidak semua yang kita pikirkan itu, meskipun baik menurut kita, mungkin kita akan mengatakan Tuhan akan senang. Tetapi Tuhan berkata, tidak mungkin. Saya sudah memberkati engkau. Saya sudah melindungi engkau. Saya sudah memberikan engkau segalanya. Ada sesuatu yang saya tidak beri, yang mungkin tidak saya kasih kesempatan untuk. Ya kan? Jadi kalau kita dikasih kesempatan, why not? Kerjakan. Ayo bergegas. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan, muliakan. Kesempatan untuk mengasihi sesamamu, kasihi. Ya kan? Kesempatan untuk berbagi dengan temanmu, berbagi.
Jangan sampai dikatakan terima kasihlah ya. Mungkin anak Muayyan nanti yang saya berikan kesempatan untuk itu. Itu karena persoalan iman adalah hubungan kita dengan Tuhan langsung. Walau saya pendeta, saya juga belum tentu bisa membonceng anak-anak saya ke kerajaan surga, atau bahkan saya sendiri, karena semua adalah anugerah, ya toh? Anugerah. Lalu Tuhan berkata, katakan kepada hambaku Daud begini, Tuhan tidak mungkin dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Tetapi aku tidak akan menghilangkan kasih setiaku kepadanya dan kepada anak-anaknya, maka aku akan ada bersama dia, aku akan tetap mendirikan kerajaanku. Kalau mendirikan rumah dalam konteks Alkitab pada saat itu, rumah adalah tempat berdiam keluarga. Sekarang ini rumah itu menjadi investasi kadang. Ya? Rumah di orang Batak juga dahulu rumah itu adalah tempat berdiam, bukan tempat menjadi investasi. Itu makanya kalau orang Batak dahulu selalu mengatakan kalau mau memasuki satu rumah ada upacaranya, ya kan? Dan rumah itu diibaratkan sebagai tempat pangapuan nih pasu-pasu. Artinya untuk mengaminkan semua berkat. Makanya para bapak-bapak, para ibu-ibu yang mendapat berkat ya, mendapatkan apapun buah dari pekerjaanmu, jangan dulu itu kemana-mana, bawa dulu ke rumah, beritahu kepada anak istri, doakan, baru pergunakan. Ini belum apa-apa, di tengah jalan udah ada ke kedai tua, udah ada ke ini, ke gini, itu nggak salah. Sedangkan orang Batak yang sebelum mengenal kekristenan juga sudah tahu itu. Bagas parmianan ni anak, bagas parmianan guru, pangapuan, pasu-pasu, majo di najonok, makirep sindadao, nasa nauli nadinggan. Rumah ini adalah tempat bertumbuh kembangnya anak-anakku yang akan memanggil dan akan memancarkan panggilan penyembahan untuk kemuliaan Tuhan, mendapatkan berkat, dan disinilah kami akan mensyukurnya. Setelah disyukuri dari situ, mau bayar uang sekolah kasih, mau bayar ini kasih, kan gitu. Belum apa-apa, baru bayar gajian nih, telepon selingkuhan, telepon ini, jangan, itu salah. Lama-lama itu tidak menjadi berkat, ya kan? Jadi saudara-saudara, itu makanya lalu Allah mengatakan, saya akan mendirikan rumah atau mendirikan keluarga, dan itulah yang menjadi kerajaanku, dan aku akan tetap ada bersama dengan dia, dan aku akan menjadi bapak daripada orang tua, daripada keturunanmu. Makanya kalau kita lihat dari silsilah Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam kitab Matius, Yesus ada dari keturunan Daud. Dia akan mendirikan itu, dan artinya dia tetap bersama dengan kita. Itu makanya makna Natal kita itu Immanuel. Dan kerajaan itu kokoh karena apa? Karena yang memerintah adalah Yesus. Karena yang memerintah adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan luar biasanya, saudara tahu, saudara dan saya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, anggota dari keluarga kerajaan Allah yang kokoh itu. Maka inilah berita sukacitanya. Saudara adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari kerajaan Mesias yang kokoh dan kekal untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena dia yang pimpin. Dan itulah buktinya Tuhan bersama dengan engkau. Maka ketika kita juga melewati masa-masa sulit ini, apakah masalah pandemi, masalah apa, dia ada bersama dengan kita. Jadi berbahagialah, Tuhan mengasihimu, dan berbahagialah, Tuhan adalah bahagian yang tidak terpisahkan darimu. Saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang beribadah di rumah atau di mana saja yang mempunyai kesempatan untuk
bergabung bersama kami dan beribadah di rumah. Bagi saudara-saudara yang sakit, saya menerima informasi ada Amang Leo Tambunan bersama dengan Inang yang saat ini juga sedang dirawat oleh karena corona, dan juga keluarga Inang Wati bersama dengan putri dari Inang Dr. Wati bersama dengan Pak Hopu yang juga sedang dirawat oleh karena terkena virus corona, keluarga Robin Siombing yang sedang berduka. Ketahuilah engkau adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar kerajaan Allah yang tentu dia ada bersama denganmu. Kalau saat ini engkau sedang dibiarkan atau sedang mengalami katakanlah penyakit, tapi ingat dia tidak akan pernah meninggalkanmu, maka jangan pernah takut. Selalu katakan, Tuhan, aku di sini tolong. Saya juga menyapa Amang Sintua Binsar, semua orang, juga Inang Rita Lumban Raja, segera sembuh, tetaplah Tuhan Yesus menjadi andalanmu, keluarga Mang Birong Tambunan, keluarga, ya masih banyak lagi yang nggak mungkin saya bisa sebut satu persatu, ada Nyonya Nenggolan Boru Simbulun, Amang Situa Butar-Butar, Amang Sagumani, dan sebagainya. Saya mau katakan, engkau adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kerajaan Mesias yang kokoh. Dan engkau adalah anak kekasih Tuhan. Mari katakan, Tuhan, saya tidak goyah. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Dan saudara di mana saja saudara saat ini sedang beribadah, beribadahlah dengan baik, beribadahlah dengan sopan, walau engkau sedang di rumah. Berbahagia karena rumahmu boleh menjadi tempat pemujaan. Saya juga menghimbau kita sekalian, ketika kita dalam hidup kita ini diberikan kesempatan untuk melakukan yang baik, untuk mendirikan rumah Tuhan, atau untuk merawat rumah Tuhan, atau untuk mengasihi sesama, lakukan. Jangan sampai kesempatan itu hilang daripadamu. Tuhan Yesus mengasihi engkau sekalian. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi dan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami mengetahui bahwa benarlah Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Tuhan kami, dan kami menjadi anak-Mu, menjadi pewaris kerajaan-Mu, bagian yang tidak terpisahkan oleh kerajaan-Mu, dari kerajaan-Mu yang kokoh. Berkatilah jemaat-Mu ini, dan berkatilah pelayanan gereja-Mu ini. Amin. Baiklah, kita puji Tuhan dan kita memberikan persembahan kita. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di gereja ataupun yang sedang beribadah di rumah, kami segenap jajaran pelayan yang ada di gereja kita menyapa dan menyampaikan kepada kita selamat Advent dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkatimu. Shalom. Horas. My Jesus knows, He knows when I am lonely. Yes, He knows. He knows His pain. He understands. It's only heartache. He understands and always cares. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies every need supplies. Yes, He knows just what I need. Without a friend, forget me. When skies are dark and hope seems cold, I fade. His arms around me.
just what I need. Yes, He knows just what I need. Jesus knows just what I need. Oh, yes, He knows just what I need. He's at His side, every need supplies. Yes, He knows just what